Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dulu izinkanlah saya mengucapkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya, dengan inayahnya, dengan kodratnya, dengan iradatnya, sehingga pada hari ini saya bisa menyampaikan kembali yaitu sedikit tentang pencerahan dari ilmu ma'rifat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tidak lupa juga kita sampaikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Untuk kali ini juga saya bermohon agar video ini bisa di like, di subscribe, kusyukur bisa di share, agar hakikatnya bisa berkembang untuk menambah wawasan kita, untuk menutupi kekurangan kita, karena kita saling mengisi dalam ajaran ma'rifat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kali ini saya menyampaikan kembali tentang cara mengamalkan, yaitu tentang cara mempanakkan diri atau mematikan diri. Karena untuk tahap ini kita belajar mengamalkan tentang cara mempanakkan diri, yaitu dengan cara matikanlah dirimu sebelum mati. Al mautu qablal anta mautu, matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Ini adalah jalan kita untuk mempanakkan diri. Panak di sini yaitu ya Allah, kita berkata dalam batin kita sendiri, belajar mempanakkan diri kita. Ya Allah, ku kembalikan semua hak-hakmu, ku leburkan semua penglihatanku, ku leburkan jasadku ini ya Allah, ku hilangkan, ku panakkan, ku kembalikan penglihatanmu ya Allah. Penglihatanku ini adalah penglihatanmu juga ya Allah. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Pendengaranmu ya Allah, aku hilangkan ya Allah pendengaran dari diriku, karena diriku tidak bisa mendengar, hanya Engkaulah yang mendengar. Begitu juga perkataanku ya Allah, aku tidak bisa berkata-kata, hanya Engkaulah yang bisa berkata-kata. Aku tidak merasakan apa-apa, hancur lebur segala penciumanku, pendengaranku, penglihatanku, pengerasaku. Semua ya Allah ku kembalikan, karena itu adalah hakmu, milikmu. Aku ini tidak ada ya Allah.
Karena aku ini hanya terbuat dari tanah ya Allah. Tanah itu ya Allah adalah alam semesta. Engkau jadikan alam semesta ini ya Allah, salah satunya yaitu tanah. Dan diriku ini ya Allah adalah terbuat dari tanah. Sehingga engkau jadikan badanku ini ya Allah dari tanah. Kenapa engkau ciptakan badanku ini ya Allah dari tanah? Untuk engkau menyampaikan agar badan ini bisa menyembah. Engkau ciptakan manusia dari tanah, dari alam, agar manusia bisa menyembah pada engkau ya Allah. Engkau jadikan ya Allah batinku ini untuk engkau menunjukkan bahwa engkaulah yang ada, mempertunjukkan kepadaku dan memperkenalkan dirimu melalui batin. Maka engkau ciptakan batin ya Allah kepada diriku, agar aku bisa mengenalmu, agar aku tahu tentang dirimu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk mencapai makam fana ini berarti kita harus mematikan diri kita. Mati dalam arti mati segala rasa. Kita leburkan perasaan kita. Kita hancurkan semua penglihatan kita. Jadi diri kita ini kita hilangkan, kita tiadakan, kita panakan. Pana yang sebenar-benarnya pana. Agar kita bisa melihat dan memandang hanya kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mewujud sejatinya selain dari wujudmu ya Allah. Inilah caranya kita belajar mempanakan. Kita panakan juga alam ini, bahwa alam ini sebenarnya tidak ada. Kenapa diadakan? Karena untuk insan memperkenalkan bahwa alam ini diperkenalkan Allah kepada kita untuk kita belajar. Kita kembalikan pengetahuan ini, karena ilmu adalah ilmu Allah. Kita kembalikan semua. Kita lihat alam ini berwarna macam-macam warna. Ada putih, merah, hijau, kuning, hitam dan sebagainya. Itu adalah pengetahuan. Kita kembalikan semua pengetahuan kita kepada hak Allah. Kita kembalikan semua hidup kita kepada Allah. Karena hidup itu hanya Allah yang hidup. Kita ini tidak hidup. Itu hakikatnya. Karena kita ini tercipta dari tanah, dan tanah itu tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya daya upaya. Tapi karena Allah meniupkan ruh, Allah meniupkan ruh min amri Rabbi, Allah meniupkan ruh min amri Rabbi ke tubuh kita, sehingga kita bisa bergerak, sehingga kita bisa berjalan. Artinya jasad kita ini adalah tanah, dari saripati tanah. Jasad kita ini dari alam, maka terbentuk menjadi sebuah
jasad, tubuh, tapi tubuh kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwa tubuh kita ini tidak punya daya dan upaya, karena dimasuki Allah tadi roh, maka bergeraklah kita, maka kita kembalikan semua hak-hak Allah itu tadi. Maka di sini kita belajar mempanakkan penglihatan, pendengaran, penciuman, pangrasa. Kita belajar menghancurkan juga rasa batin kita tentang alam semesta ini, bahwa tiada ada yang mewujud selain wujudnya Allah itu sendiri. Kita kembalikan semua, maka kita seperti mayat yang berjalan itu. Tapi ini kita bicara batin, karena batin semualah yang melaksanakan tugas-tugas itu. Kita kembalikan semua hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, ini jalbun ila Rabbi sahidin. Artinya maksudnya daripada itu Nabi Ibrahim, aku hijrahkan ya Allah, aku menghijrahkan tubuhku ini, aku hijrahkan semua kepadamu ya Tuhanku, dan aku diberi petunjuk olehmu ya Allah. Aku tinggalkan alam semesta ini, aku tinggalkan dunia ini untuk menuju kepada Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Jadi jelas di sini juga Nabi Ibrahim menghijrahkan, hijrah, dia menyerahkan dirinya, menyerahkan semua apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Lalu Nabi Ibrahim menyerahkan semua, dia menuju kepada petunjuk Allah, menuju kepada diri Allah itu sendiri. Karena dia juga sudah mempanakkan dirinya. Karena memang di dalam ilmu panah ini kita jangan sampai merasa adanya diri lagi. Kita jangan sampai merasa melihat diri lagi. Kita jangan sampai melihat adanya alam semesta ini lagi. Meskipun secara meskipun secara zahir kita melihat, tapi batin kita yang menghapus semuanya, bahwa semuanya tidak ada, termasuk diri kita ini tidak ada. Ini jalan kita untuk belajar menghilangkan hawa nafsu semua, menghilangkan semua apa-apa yang kita lihat selama ini. Karena apa yang kita lihat semua ini adalah mengenai ilmunya Allah. Allah juga yang punya ilmu. Ilmu artinya pengetahuan. Jadi pengetahuan apa yang kita ketahui selama ini, secara hakikinya bukan pengetahuan kita, bukan ilmu kita, tapi semuanya pengetahuan Allah. Kita kembalikan semua pengetahuan itu, bahwa itu adalah hak miliknya Allah. Jadi bagaimanapun caranya kita harus mempanakkan diri. Misalnya kita berada di dalam ruangan, katakanlah bahwa itu bukan ruangan lagi, tidak ada ruangan, tidak ada waktu, tidak ada tempat. Apapun yang kita lihat, misalnya kita melihat kursi, meja, panakkanlah semuanya itu, bahwa tidak ada kursi, tidak ada meja. Memang untuk tingkatan panak ini, untuk menuju wujud,
kita perlu belajar mengamalkan, yaitu namanya amal ma'rifat. Amal ma'rifat yaitu di makam Pana dan Baka. Karena di makam Pana dan Baka ini hanya Allah semualah yang mewujud. Cuma pada intinya, pada kuncinya, bagaimana cara kita menghilangkan kejahiran ini untuk menuju ke batin, bahwa tidak ada yang mewujud, bahkan diri kita juga tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan agar kita benar-benar ma'rifat kepada Allah. Setelah kita sampai, sudah merasakan Allah semata, nyata Allah semata, kita ini tidak ada, berarti kita sudah hijrah, Isra Mi'raj namanya. Tapi setelah itu kita turun kembali, turun dalam arti kita kembali lagi ke Al-Quran dan hadis. Tapi secara batin tetap kita pegang bahwa semua ini tidak ada lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata semuanya. Inilah duduknya agar zahir dan batin ini benar-benar terarah. Jangan sampai kita mengakui adanya diri kita. Jangan sampai kita mengakui terlihatnya diri kita. Itu secara batinnya. Apapun yang kita lihat secara batin tidak ada, hanya Allah semata. Karena kita memang sejatinya tidak ada. Kita ini tidak ada, diadakan hanya dari tanah. Tanah itu adalah tempat Allah menyampaikan ilmunya. Maka jadilah tubuh kita ini. Tubuh kita ini tidak punya daya dan upaya, maka dimasuki oleh Allah roh. Roh itu ya diri Allah itu sendiri. Karena pada intinya alam semesta beserta isinya ini dimesrai oleh Allah. Dimesrai maksudnya ini tidak ada lain selain dari Allah. Maka hancurlah kita semua, hilanglah perasaan kita. Ini namanya kita sudah mencapai makam Pana, makam Baka. Pana dan Baka itu satu kesatuan juga yang harus kita amalkan. Bila sudah tidak ada lagi apa yang kita rasakan, maka itu namanya sudah sampai ke puncak tahap pengenalan Allah itu sendiri. Setelah itu baru kita turun ke syariat, melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, karena itu syariat. Tapi hakikat dan marifatnya sudah kita jalani. Artinya kita sudah Isra Mi'raj, kita sudah Mi'raj ke puncak, ke atas, baru kita turun lagi seperti biasa. Itulah namanya ilmu ma'rifat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita. Mungkin banyak juga kekurangannya, kita saling menutup-nutupi juga, agar kita benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun intinya, hakikatnya yang paling kita pegang yaitu usahakan bahwa diri kita ini tidak ada. Usahakan bahwa diri ini jangan sampai lagi kelihatan adanya diri. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya dulu. Saya rasa hanya sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa hanya sekian pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.